Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Afridia, NIM 2236026. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Audit Sistem Informasi. Baiklah, pertanyaan yang pertama, jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Jawabannya, audit sistem informasi adalah proses evaluasi terstruktur terhadap sistem informasi, infrastruktur teknologi, kebijakan, dan prosedur untuk memastikan keamanan, keandalan, efektivitas, dan kepatuhan terhadap standar atau regulasi. Nah, fungsinya yang pertama, menilai keamanan dan integritas data. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan sistem untuk perbaikan. Dan yang terakhir, memastikan kepatuhan pada regulasi dan standar TI. Peran auditornya yaitu yang pertama, merencanakan audit berdasarkan standar yang berlaku. Yang kedua, mengumpulkan bukti dan menganalisis kontrol sistem. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan keamanan. Dan yang keempat, memantau implementasi rekomendasi tersebut. Soal nomor 2, jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa saja yang terjadi di dalam auditing. Jawabannya, pengendalian audit sistem informasi yang pertama yaitu pengendalian umum atau general control, yaitu meliputi keamanan fisik, manajemen perubahan, dan pengendalian akses. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control, yaitu seperti validasi input, pemrosesan data, dan output laporan. Yang ketiga, pengendalian keamanan atau security control, seperti firewall, antivirus, enkripsi, dan autentikasi. Dan yang keempat, pengendalian operasional atau operational control, yaitu prosedur backup, recovery, dan pemeliharaan sistem. Nah, risiko dalam auditing yang pertama, data tidak akurat dan atau dimanipulasi. Yang kedua, kegagalan sistem atau downtime. Yang ketiga, akses tidak sah yang mengakibatkan kebocoran data. Dan yang terakhir, tidak terpenuhinya kepatuhan terhadap regulasi. Soal nomor 3 yaitu, jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi, information security, dan audit sistem informasi. Jawabannya, tahapan pelaporan hasil auditnya yang pertama, pengumpulan temuan, yaitu merangkum hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh. Yang kedua, analisis temuan, yaitu mengidentifikasi penyebab dan dampak dari kelemahan sistem. Dan yang ketiga, penyusunan laporan, yaitu membuat laporan formal berisi temuan, analisis, dan rekomendasi. Dan yang keempat, presentasi laporan, yaitu menyampaikan laporan kepada manajemen. Dan yang terakhir, tindak lanjut atau follow up, yaitu memantau implementasi perbaikan. Nah, hubungan keamanan informasi dan audit SI di sini yaitu keamanan informasi berfokus kepada melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Sedangkan audit sistem informasi memeriksa apakah kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan tersebut telah dijalankan dengan efektif. Soal nomor 4, dalam audit sistem informasi akademik di universitas, ditemukan bahwa proses backup data hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Analisis risiko apa yang mungkin timbul dan apa rekomendasi Anda? Nah, jawabannya, risikonya kehilangan data besar jika terjadi kerusakan sebelum jadwal backup. Setelah itu, terhambatnya layanan akademik jika data penting hilang.
Dan yang terakhir, risiko keamanan jika data cadangan tidak mutakhir. Dan rekomendasi saya yaitu seperti lakukan backup secara berkala, minimal sekali seminggu atau harian, sekali sehari. Terus terapkan sistem backup otomatis dengan enkripsi. Dan yang terakhir, simpan backup di lokasi terpisah atau offset atau cloud. Nah, soal nomor 5 atau soal terakhir, yaitu sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware. Sebagai auditor, jelaskan langkah-langkah audit yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan yang ada. Nah, di sini saya menjawab langkah-langkah auditnya. Yang pertama yaitu identifikasi insiden atau memverifikasi waktu, sumber, dan cakupan serangan. Yang kedua, evaluasi kontrol akses, yaitu memeriksa kebijakan autentifikasi, hak akses, dan penggunaan password. Yang ketiga, periksa sistem keamanan, yaitu memeriksa efektivitas firewall, antivirus, IDS atau IPS, dan patch update. Yang keempat, analisis backup dan recovery, yaitu memeriksa keberadaan backup yang aman dan strategi pemulihan. Yang kelima, audit prosedur tanggapan darurat, yaitu memastikan ada SOP penanganan insiden keamanan. Dan yang terakhir, rekomendasi, yaitu memperkuat kontrol keamanan, pelatihan karyawan, dan melakukan uji penetrasi secara berkala. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tadi saya awal